Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu. Quran Surah Al-Hadid, kadang kita lupa, istana itu memang indah. Tapi kalau pondasinya dari riya, ujub, dan lupa diri, ia akan hancur bahkan sebelum waktunya. Jangan bangun istana dengan pondasi rapuh. Allah boleh menguji dengan kekayaan, lalu mencabutnya untuk membersihkan hati yang kotor oleh dunia. Kejatuhan bukan akhir, tapi permulaan dari kebangkitan sejati. Kekayaan sejati dalam Islam bukan jumlah digit di rekening, tapi seberapa besar harta itu menjadi jalan untuk takarrub ilallah. Seberapa besar ia mampu membersihkan harta dan jiwa kita lewat zakat. Dan seberapa besar ia menjadi manfaat bagi sesama melalui sedekah. Sedekahnya sering dihitung, dipamerkan agar disebut dermawan. Syaratnya terkadang tergesa di akhir waktu karena bisnis tak bisa menunggu. Zakat dianggap beban, bukan penyuci harta. Hatinya mulai lengket pada dunia, mengira semua ini adalah buah kehebatannya semata. Ia lupa betapa rentannya manusia di hadapan takdir Allah. Ia lupa firman-Nya. Dan berapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Mekah, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Ketika kita sedang di atas angin dengan nama yang harum, yang bergaung di seantero kota, istana megahnya menjulang. Bak mimpi yang terwujud dari emas dan marmer. Mobil-mobil terbaru berjejer di garasi bawah tanah yang luasnya melebihi masjid desa. Undangan jamuan makanannya diperebutkan para pejabat dan konglomerat. Dia adalah simbol kesuksesan. Bukti nyata bahwa kerja keras membuahkan kekayaan yang mengubah nasib. Setiap langkahnya diiringi decak kagum dan bisik-bisik iri. Subhanallah, sungguh diberkahi. Tapi siapa sangka, istana megah itu ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh, riya, ujub, dan lupa diri. Allah boleh menguji dengan kekayaan, lalu mencabutnya untuk membersihkan hati yang kotor oleh dunia. Kejatuhan bukan akhir, tapi permulaan dari kebangkitan sejati. Kekayaan sejati dalam Islam bukan jumlah digit di rekening, tapi seberapa besar harta itu menjadi jalan untuk takarrub ilallah. Seberapa besar ia mampu membersihkan harta dan jiwa kita lewat zakat. Dan seberapa besar ia menjadi manfaat bagi sesama melalui sedekah. Lalu datanglah badai. Bukan angin dan hujan, tapi badai ekonomi yang mengguncang pasar global. Investasi yang tampak gemilang, ternyata syarat tipu daya. Saham-saham andalannya rontok bagai daun kering. Properti mewahnya tak laku. Beban utangnya membengkak seperti balon siap pecah. Dalam hitungan bulan, bam! Istana kaca itu retak, pecah berkeping-keping. Pilot tidak hanya jatuh dari puncak, ia terhempas ke dasar jurang kemiskinan yang gelap dan dingin. Mobil-mobil disita. Istana dilelang. Orang-orang yang dulu memujanya kini menghindar. Bahkan saudara terdekat pun mulai ragu menatapnya. Ia tinggal di kontrakan kecil, memakan seadanya. Air matanya mengalir di atas sajadah yang mulai sering ia gunakan. Ya Allah, di mana salahku? Bukan dengan modal harta, tapi dengan modal tawakal dan ilmu. Ia mulai dari nol dengan pekerjaan halal yang sebelumnya ia anggap remeh. Menjual kue keliling, ia lakukan dengan ikhlas. Menjadi sopir taksi online, ia sambut sebagai ladang amal, melayani dengan senyum dan doa. Setiap penghasilan sekecil apapun ia bagi dengan adil. Untuk kebutuhan pokok, untuk menabung pelan-pelan, dan yang utama, untuk zakat, infak, sedekah. Ia ingat janji Allah.
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Tak lagi mengejar dunia, Ia mengejar ridhanya. Di titik nadir inilah, dalam kepedihan yang menyayat, kita seringkali baru bertemu Tuhannya dengan cara yang belum pernah Ia rasakan. Tak ada lagi topeng kekayaan. Yang tersisa hanya jiwa yang telanjang, penuh penyesalan. Ia merangkak kembali ke masjid. Tak peduli pakaian lusuhnya di antara jamaah lain. Salatnya kini khusyuk, penuh tangis dan doa. Ia membaca Al-Quran bukan untuk pamer, tapi mencari petunjuk, mencari pelipur lara. Ia temukan surah Ad-Duha. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Cahaya iman yang nyaris padam mulai menyala kembali. Beberapa tahun kemudian, ia kembali kaya, bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tapi ini kekayaan yang berbeda. Istana barunya, hati yang dipenuhi syukur dan qanaah. Mobil mewahnya, kendaraan untuk memudahkan kebaikan. Kekayaannya bukan lagi berhala tapi amanah. Ia dikenal bukan sebagai konglomerat sombong, tapi sebagai bangsa dermawan yang tak dikenal. Banyak bantuan pendidikan, masjid, dan beasiswa yang ia salurkan tanpa sebut namanya. Hartanya ia gunakan untuk membangun madrasah, membantu anak yatim, memberdayakan ekonomi umat. Ia hidup sederhana di tengah kelimpahan, karena ia tahu sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah At-Taghabun ayat 15. Jika kau sedang di puncak, jagalah hartamu dengan zakat, jagalah hatimu dengan syukur dan tawadhu. Jika kau terjatuh, bangunlah dengan tawakal dan istiqamah dalam kebaikan. Ingatlah, Allah Maha Kuasa meruntuhkan menara kesombongan dan Maha Kuasa pula mengangkat hambanya yang bersih hati dan tulus amalnya ke derajat yang lebih tinggi, bukan hanya di dunia, tapi terutama di akhirat. Kekayaan sejati adalah ketika kita mampu membeli surga dengan harta yang diamanahkan. Bukankah itu tujuan akhir kita semua? Mari jadikan harta sebagai kendaraan, bukan tujuan. Bekerjalah seolah kau hidup selamanya dan beramallah seolah kau mati esok hari. Bantu like, subscribe, ketik komen di bawah dan share dengan jari jemari jariyahmu.